ini adalah 6 tahap mengembangkan. Ya. Pertama, kita menilai fondasi organisasi. Ya. Fundamentalnya dulu, kan kita bangun rumah juga kan fondasi dulu kan, gitu ya. Kalau fondasinya nggak memadai, ya nggak mungkin kita bisa membangun gedung bertingkat yang kuat. Gitu. Jadi pertama kali dibentuk dulu tujuan strategi utama organisasi. Jadi yang pokoknya itu apa? Selanjutnya dibentuk tujuan-tujuan strategis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan strategis utama tersebut. Jadi ada anak-anaknya, itu ada breakdown. Gitu, ya. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yang ketiga. Silakan. Nah, kita mulai membuat tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan gambaran aktivitas yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai strategi serta waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan harus dinyatakan dalam bentuk ini populer nih yang disebut SMART itu ya. Specific, measurable, attainable, relevant, ada juga yang menyebutnya realistic ya. Ada juga time bounded. SMART itu singkatan gitu ya. Jadi goal setting ya. Goal setting yang perlu kita tentukan itu harus memenuhi kriteria, dapat diukur, spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, orientasi pada hasil. Ini sebenarnya result oriented gitu ya. Serta memiliki batas waktu pencapaian atau yang disebut time bound. Yang berikutnya pada step 4, nah ini membuat strategic map bagi strategi bisnis organisasi. Strategic map ini dapat dibangun dengan menghubungkan strategi dan tujuan dari unit-unit dengan menggunakan hubungan sebab akibat. Dengan menggunakan hubungan sebab akibat, organisasi dapat menghubungkan strategi dan tujuan ke dalam 4 perspektif dalam scorecard. Hubungan di antara strategi-strategi tersebut digunakan untuk menunjukkan faktor-faktor yang mendukung kesuksesan organisasi dan sebaliknya. Seperti tadi kan ini juga ada gambar seperti ini. Pemetaan strategi, bahwa di dalam pemetaan strategi itu dia merupakan elemen terkuat. Ya, jadi gini loh, kalau kita menerapkan BSC, balance scorecard, tapi kita tidak melakukan pemetaan strategi, itu sama juga bohong. Mendingan nggak pakai. Ya kan? Ibarat Anda beli mobil tapi nggak ada mesinnya. Ngapain? Ya, mendingan beli Delman kan begitu. Pogo-pogo kan. Jadi kalau Anda menerapkan BSC tapi Anda tidak melakukan pemetaan strategi, itu sama aja Anda beli mobil tapi nggak ada mesinnya gitu. Jadi supaya mobil itu bergerak Anda harus mendorong-dorong sendiri. Gitu kan? Kan itu namanya percuma gitu. Salah satu elemen terkuat dalam metodologi balance scorecard adalah penggunaan pemetaan strategi untuk memvisualisasikan dan mengkomunikasikan bagaimana suatu value itu diciptakan oleh suatu bisnis. Peta strategi adalah grafik sederhana yang menunjukkan hubungan logis sebab akibat antara tujuan strategis. Secara keseluruhan, meningkatkan kinerja dalam tujuan yang ditentukan dalam perspektif kapasitas organisasi itu memungkinkan organisasi untuk meningkatkan perspektif proses internal yang pada gilirannya memungkinkan organisasi untuk menciptakan hasil yang diinginkan dalam perspektif pelanggan dan keuangan. Menyusun inisiatif. Inisiatif merupakan program-program yang harus dilakukan untuk memenuhi salah satu atau berbagai tujuan strategis. Sebelum menetapkan inisiatif, yang harus dilakukan adalah menentukan target. Target merupakan suatu tingkat kinerja yang diinginkan. Untuk setiap ukuran harus ditetapkan target yang ingin dicapai. Penetapan target ini bisa berdasarkan pengalaman masa lalu, ya kan? Jadi melihat tahun-tahun sebelumnya nih laporan-laporan, ya. Atau bisa juga hasil benchmark terhadap organisasi-organisasi yang unggul di dalam bidangnya. Jadi bisa dua pendekatan. Kalau cuma melihat diri sendiri, kita hanya membandingkan diri kita itu antar waktu tahun ini dengan tahun-tahun kemarin kan gitu. Tapi kalau benchmark itu ngelihat perusahaan sejenis atau kompetitor kita udah nyampe mana gitu ya.